Baik, dan untuk membahas dugaan penistaan agama yang dilakukan Zulkifli Hasan, sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khalik Ahmad dan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah. Assalamualaikum Pak Khalid, Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Baik, sehat. iya, alhamdulillah sehat Pak Khalid. Saya mungkin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Dari MUI sendiri Pak, menanggapi ini seperti apa? Ya, pertama tentu kita akan melihat kesadaran dari Pak Zulhas untuk bertabayun ya kepada Majelis Ulama Indonesia. Kita tunggu ya. Oke. Apakah benar ucapannya seperti itu? Walaupun di dalam video beredar itu tidak terbantahkan, memang beliau menyatakan dengan jelas tegas seperti itu ya. Dan kalau memang itu benar seperti itu, tentu sebagai pejabat negara, apalagi menteri, itu tidak pantas ya. Candaan atau memilih diksi atau ucapan yang membuat tata cara salat ya, yang berkaitan dengan ibadah penting di dalam umat Islam itu dibuat candaan. Oke. Nah, tentu harus diklarifikasi ini. Baik. Apakah beliau mendapatkan cerita itu benar adanya cerita itu? Apakah ngarang? Oke. Kalau memang benar adanya cerita itu, dia harus membuktikan cerita dari siapa, kapan, di mana. Nah, itu harus buktikan. Tapi kalau memang tidak terbukti, itu berarti dia ngarang. Dan kalau ngarang, berarti dia dengan sengaja membuat celotehan ucapan dan candaan yang menyerempet kepada hal-hal yang bersifat sakral, yaitu menyerempet tentang tata cara salat. Nah, itu saya kira itu. Baik, Pak Ihsan, ini kita bicara sholat ya, salah satu core ya umat Islam yang sangat ya kita tahu ini sangat ya, itu krusial. namanya ibadah makruh. Iya, apakah ibadah yang utama? Iya, apakah ini cukup fatal Pak Ihsan dari sudut pandang Anda ketika walaupun tadi dikaitkan plus dengan politik dan juga dengan bercandaan. Apakah ini kesalahan yang cukup fatal Pak Ihsan? Ya, saya katakan tadi, kalau memang itu benar ada sebuah cerita, ya, dan itu faktanya ada, dia harus membuktikan faktanya di mana terjadi, ya, dan siapa yang bercerita dan seterusnya. Baik. Itu harus disajikan dalam klarifikasi di publik, misalnya melalui Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kalau tidak, nah itu kan berarti dia ngarang. Kalau ngarang berarti ada tendensi, ya, tendensi melecehkan ibadah makruh, ya, ibadah umat Islam yang penting yaitu salat sebagai bahan candaan. Karena kita meyakini bahwa ucapan, ya, amin di dalam sholat itu bukan ada tidak ada kaitan sama sekali dengan pilpres atau calon tertentu, ataupun menunjuk dengan telunjuk tangan di dalam kalimat tasyahud waktu tahiyat awal atau akhir, itu juga tidak ada urusannya dengan pilpres atau capres tertentu. Sangat disayangkan. Itu adalah tata cara. Nah, tentu sangat disayangkan sekali. Pejabat semacam ini kalau memang benar, tentu ini dia harus melakukan pernyataan dan permohonan maaf, karena jangan sampai ada perbedaan perlakuan ya hukum. Kemarin itu baru saja komedian Aulia Rahman itu kan ditangkap polisi gara-gara nyerempet Nabi. Nah, kalau ini lebih fatal sebenarnya. Lebih fatal, baik Pak Ihsan. Kalau dia membuat cerita seakan-akan betul ada tuh seperti itu tuh. Nah, itu. Baik Pak Ihsan, saya ke Pak Abdul Khalik dulu. Pak Abdul Khalik, tentunya Anda sudah menyaksikan tadi beritanya. Saya pun juga agak sangat cukup disayangkan ya bagaimana tadi sholat ibadah kita sebagai umat muslim dikaitkan dengan politik dan dibuat bercandaan. Dari Anda sendiri Pak Khalik, silakan tanggapan Anda. Iya, saya terus terang merasa terkejut ya. Seorang tokoh muslim yang kebetulan menjabat sebagai Menteri Perdagangan begitu, kemudian
melakukan satu upaya untuk memberikan dukungan kepada calon presiden yang diyakininya, itu harus dengan cara melakukan plesetan terhadap satu ibadah yang menurut umat Islam ini ibadah inti. Jadi awalnya saya tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang diucapkan oleh seorang tokoh yang seperti itu. Tapi begitu melihat tayangan di televisi berulang-ulang, rasanya tidak pantas ya. Tidak pantas. Jadi secara moral saja tidak pantas, apalagi secara hukum. Jadi saya kira ini perlu ada klarifikasi seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Ihsan dari MUI. Saya kira perlu ada verifikasi, klarifikasi dari Pak Zulkifli Hasan. Ya, kita tunggu. Maksudnya apa dari pernyataan klarifikasi terkait pernyataan ini ya. Bagi kaum muslimin, sholat itu tidak ada hubungannya dengan urusan duniawi. Orang mau pilih paslon 1, 2, dan 3, itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Ketika orang membaca Al-Fatihah kemudian pada ayat terakhir waladdallin, suka nggak suka ya harus baca amin, karena malaikat juga membaca itu. Jadi keyakinan umat Islam jangan dilecehkan dengan cara seperti itu. Kemudian pada saat melaksanakan tasyahud awal atau akhir dengan melakukan bacaan asyhadu an la ilaha illallah dengan isyarat telunjuk satu, itu tidak bisa main-main begitu. Karena itu adalah tauhid, keyakinan kita bahwa Allah itu esa dan kita harus yakin. Nah kalau ini sholat dipermainkan sebagai candaan, saya kira ini sudah gugur sebenarnya sebagai muslim itu. Jadi saya kira ini patut menjadi perhatian serius dari MUI, karena ini adalah bagian dari hal yang harus diklarifikasi. Baik, Pak Ihsan. Karena ini bukan sekedar pejabat publik, tapi seorang tokoh muslim. Sangat disayangkan kalau mental penjilatnya besar seperti ini. Baik, Pak Holik. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau tadi kita masih menunggu sebenarnya klarifikasi ya, juga Pak Holik ya, bagaimana sebenarnya penjelasan dari Pak Zulhas sendiri. Tapi kalau nanti misalnya ada klarifikasi dan minta maaf, Pak Ihsan, apakah minta maaf cukup? Karena kalau kita cermati pernyataan tadi, ini terlalu jauh dan sangat fatal, Pak Ihsan. Apakah maaf cukup atau perlu ada langkah hukum? MUI sendiri mendesaknya seperti apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Zulhas bukan hanya kewajiban untuk mengklarifikasi, tetapi kewajiban untuk membuktikan. Karena dia ada menyangkut berita dari orang lain. Nah, ini untuk membuktikan apakah karangannya dia sendiri, apakah memang ada yang bercerita tentang itu. Nah, ini kan berkait sih. Jadi kalau memang kemudian Zulhas tidak mampu membuktikan bahwa itu cerita dari pihak lain dan ada kenyataan seperti itu, berarti Zulhas dengan sengaja. Nah, kalau dengan sengaja itu ada mens rea untuk melakukan itu dan itu berakibat hukum. Nah, tentu dari Majelis Ulama Indonesia akan bersikap seperti apa. Nah, tentu dalam persidangan di dalam rapat pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas hal-hal seperti itu. Tetapi kalau memang Zulhas itu benar adanya bahwa itu ada sebuah cerita yang disampaikan ke Zulhas, ya itu juga harus dibuktikan cerita dari siapa juga. Nah, ini kan beda nih. Nah, kalau memang itu dari sebuah cerita disadur, tentu ya lebih ringan tanggung jawabnya. Tetapi seyogyanya tidak perlu diluruskan, diekspos, tetapi diluruskan. Beliau adalah tokoh muslim sekaligus pejabat negara yang mempunyai kewajiban menjaga moral dan agama bangsa Indonesia ini yang religius. Jadi jangan kemudian malah menjadi candaan di forum besar lagi kan, forum APSI. Nah, itu kan nggak pantas, ya, tidak sepantas dan patut
Nah kalau pejabat melakukan hal yang tidak patut, ya nanti masyarakat yang akan mengontrol. Ya. Nah itu. Nah tentu ini kan ada pimpinannya Pak Jokowi, ya kan. Nah ya Pak Jokowi lah bisa menegur sebelum masyarakat nanti yang menegur. Itu tidak pantas lah canda-canda seperti itu, menyinggung perasaan umat Islam, tidak baik kan begitu. Ya. Memilih diksi saja harusnya dipilih yang bagus. Nah ini buat celoteh gitu, ya. Buat candaan. Nah, ini nggak pantas sama sekali. Baik. Ya. Pak Holik, kalau tadi bahwa kita masih menunggu klarifikasi, penjelasan seperti itu, apakah ini tadi bercandaan yang dibuat-buat atau memang ada cerita sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kita bicara permintaan maaf Pak Holik, apakah maaf saja cukup? Mengingat kalau kita cermati tadi ya secara keseluruhan videonya, ini sudah terlalu jauh, sangat tidak pantas untuk diucapkan, dan tadi agama ibadah dikaitkan dengan politik. Ya, saya kira Mas Juno, kalau mau bikin joke tuh yang cerdas lah, gitu ya, yang kreatif, yang tidak menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif. Jadi Pak Zulhas ini rupanya terlalu menjilat, jadi hal yang terkait dengan agama pun dipolitisasi. Jadi saya kira pertanyaannya adalah apakah ini cukup dengan permintaan maaf? Selesai? Saya kira tidak. Nah, untuk bisa sampai pada kesimpulan tidak cukup, itu memang kita harus dengar dulu. Baik. Klarifikasi dari bersangkutan, termasuk juga apa yang dijelaskan oleh Pak Ihsan tadi. Ini cerita ngarang atau cerita imajinasi yang dia sampaikan di depan forum publik. Jadi kalau memang, tapi terlepas dari apakah itu cerita fiksi maupun betul cerita dari seseorang yang diceritakan kepada yang bersangkutan, siogianya yang seperti ini tidak patut untuk disampaikan di forum publik yang besar. Jadi kalau untuk terbatas lingkungan 1-2 orang, ya itu resonansinya tidak besar. Tapi ketika ini di blow up dan kemudian menjadi viral, ini jadi persoalan tersendiri. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, ini loh profil dari pejabat publik kita untuk mencapai satu kekuasaan bisa dengan mudah menggunakan simbol-simbol agama untuk dipolitisasi. Jadi saya kira ini tidak patut sama sekali. Baik. Pak Ihsan, Pak Ihsan terakhir singkat saja Pak Ihsan, kalau kita lihat dinamikanya terus berlangsung dan bagaimana banyak masyarakat, tokoh-tokoh juga mengecam pernyataan ini. Yang kita takutkan adalah tadi bagaimana nanti ya kalau tidak diselesaikan dengan benar dan dengan adil, takutnya akan ada aksi-aksi besar yang mengecam pernyataan ini, dan tentunya saya dengar juga ada beberapa ormas yang akan melaporkan ini. Apa yang MUI ingin sampaikan agar ya hal serupa tidak terulang dan harus ada mungkin teguran terhadap yang bersangkutan? Ya pertama tentu kita akan memintalah kepada beliau untuk mengklarifikasi sekaligus untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Yang kedua, sebagai Majelis Ulama Indonesia tentu mengharapkan agar masyarakat juga bisa tenang, ya kan, kondusif, karena kita memasuki masa-masa pemilu yang harus menjaga semua. Tapi yang lebih penting utamanya adalah para pejabat itu sendiri yang harus mengontrol dirinya agar tidak menggunakan diksi, ya candaan dan seterusnya yang bisa menyinggung atau menyakiti, apalagi menyakiti umat Islam karena merasa agamanya dilecehkan, pun dengan melecehkan agama yang lain. Nah ini saya kira sebagai pejabat publik bisa memilih apa yang disampaikan oleh Mas Holik, bisa memilih candaan yang cerdas. Kan pejabat itu kan cerdas, masa harus mengaitkan dengan candaan, sholat dan sebagainya. Pak Ihsan, terima kasih. Mohon maaf sekali saya sudah diperingatkan untuk durasi. Tapi tadi semoga obrolan ini akan terus berlanjut nanti ya, karena kita ingin pertanggungjawaban. Karena lagi-lagi ibadah tidak bisa disangkut pautkan dengan politik, apalagi untuk kepentingan tertentu. Terima kasih Pak Holik, Pak Ihsan, sehat untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum.